ingin disampaikan? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman, sore ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa berjumpa. Pertama-tama ada beberapa poin dan hal yang terkait dengan peristiwa atau persoalan kegaduhan antara Pak Dodi dan Pak Faisal yang perlu dan harus kami lakukan klarifikasi. Nomor satu, terkait dengan video yang kemarin viral, ya, saya harus menjelaskan kenapa kemarin pada saat saya press conference juga saya agak sedikit terpancing emosi karena saya jujur saya tidak suka melihat video yang diberikan oleh Pak Dodi pada saat kita jumpa pers, video di mana video TikTok atau edit-editan itu buat saya kontennya tidak mendidik atau tidak baik. Nah, itu yang membuat saya terpancing. Ya, dalam hal ini juga perlu kita klarifikasi bahwa kami selaku kuasa hukum memang ya tidak mau atau tidak ingin melihat persoalan ini ke belakang. Jadi pada hari kami menandatangani surat kuasa dengan Pak Dodi, memang kami sepakat untuk tidak melihat persoalan ini ke belakang atau dari awal. Karena apa? Kami tidak ingin nanti malah menjadi memancing emosi dan hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi pada saat itu kami beriktikat baik dan berniat baik. Hari itu adalah hari bagaimana ke depan kami berupaya untuk bisa menjembatani kedua belah pihak. Ya, namun demikian Pak Dodi kemarin di press conference memperlihatkan video tersebut yang ya jujur saya selaku seorang bapak juga tidak suka ya melihatnya. Itu satu. Kedua, mungkin Kang Erik ada yang bertambahkan dalam peristiwa hal kemarin. Jadi begini, kami selaku kuasa hukum, saya dan Pak Sunan, katakanlah diskusi dengan klien kami Pak Dodi dari hasil diskusi itu, dan katakanlah ada beberapa data maupun dokumen yang kami terima itu disampaikan kepada kami selaku kuasa hukum. Nah, dari situlah kami memahami itu dan sepenuhnya disandarkan atas data dan dokumen yang kami peroleh itu, gitu. Sehingga kami menyampaikan itu dalam arti kiasan yang lebih luas, pengertian siapakah yang memviralkan. Artinya buka dulu topeng di sini, bukan secara letterless atau harafiah, gitu. Pada saat itu yang memakai katakanlah bungkusan apa gitu ya, yang itu pun kita ketahui bahwa itu adalah almarhum Bibi. Namun kita lebih fokus kepada siapakah yang memviralkan, itu yang pertama. Dan yang kedua, siapakah pemilik atau yang mengutarakan kalimat yang keterkaitannya dengan nama daripada klien kami Dodi. Mengedit ya. Gitu. Jadi itu yang mengedit juga gitu. Nah, kita lebih cenderung untuk si hukumnya itu adalah ke arah sana. Jadi bukan literally atau secara harafiah yang memakai topeng itu, tapi adalah siapakah di balik ini topengnya, itu maksudnya di situ. Kiasan. Yang memviralkan, yang mengedit, yang memiliki kalimat atau suara itu yang perlu kami klarifikasi di sini gitu. Itu yang pertama. Dan sisi yang kedua, bahwa kami selaku kuasa hukum tentunya juga berupaya yang terbaik, dalam arti kata pengacara yang baik atau setidaknya kami gitu memiliki atau mempunyai prinsip bahwa perdamaian itu ada satu hal yang baik. Jadi lawyer yang baik adalah lawyer yang bisa mendamaikan para pihak. Oke. Jadi saya sambung puasa ya dari Pak Dodi, yaitu jatuh pada hari
Kamis ya, Ya. pada hari Kamis. Lalu alhamdulillah karena juga kami memiliki niat yang baik ya dalam persoalan ini, Allah Subhanahu wa taala, Tuhan memberikan jalan saya untuk bisa bersilaturahmi dengan Pak Faisal dan Ibu kemarin pada hari Minggu. Artinya kami kemarin bertemu ya, saya perlu klarifikasi, bukan di tempat Pak Dodi atau bukan di tempat Pak Faisal, bukan di tempat Pak Dodi, dan juga bukan di tempat saya. Tapi saya harus klarifikasi bahwa tempat tersebut adalah di sini, di mana saya rasa ini adalah tempat yang netral. Di sini tempat rumahnya ibu-ibu atau emak-emak se-Jakarta Barat ya Bu ya. Ini rumahnya Ibu ya, difasilitasi untuk kami bisa bertemu, sehingga tidak ada yang merasa kenapa saya harus ke sana, kenapa nggak dia yang ke sini gitu ya. Dan alhamdulillah pertemuan kemarin sama-sama baik, dan kami tidak saya dan Pak Faisal beserta keluarga tidak membicarakan persoalan hukum, tapi lebih kepada bicara mengenai kabarnya Gala sekarang saat ini dan kedepannya rencananya seperti apa. Di situ kita bicara kekeluargaan ya, tidak ada kaitan dengan persoalan hukum. Bahkan saya juga tidak mau tahu bagaimana sih awalnya ya, karena buat saya menceritakan awal mungkin saja orang ada hal-hal yang tidak enak sehingga nanti bisa kembali emosionalnya, maka bukan itu. Nah, perlu diketahui juga saya menemui Pak Faisal itu dengan itikat baik, silaturahmi, dan membawa sinyal perdamaian. Karena saya sebelumnya saya tanya sama Pak Dodi, ini harus segera diakhiri. Saya selaku penasehat hukum menasehati Bapak supaya tidak berlarut-larut kegaduhan ini atau miskomunikasi ini menjadi konsumsi publik atau tontonan masyarakat yang tidak mendidik. Karena Pak Dodi pada saat itu bilang, ya Mas Unang, saya siap kalau untuk berdamai segera, tapi saya minta pemulihan nama baik saya. Oke, targetnya adalah itu, sehingga saya dengan nawa itu yang baik, dengan bismillah saya menemui Pak Faisal. Tidak bicara hukum, hanya bicara Pak Faisal, kira-kira kalau Pak Dodi mau berdamai ya, menurunkan segala ego, Pak Faisal bagaimana? Nah, alhamdulillah Pak Faisal menyambut baik. Perdamaian yang saya harapkan adalah tidak satu pihak meminta maaf kepada pihak siapa, tapi lebih kepada seperti layaknya orang bersilaturahmi pada saat Lebaran. Anggaplah mereka berdua ini sama-sama punya kekhilafan, ya, mereka berdua sama-sama mau berjabat tangan, mau saling memaafkan, gitu loh. Itulah yang formulasi saya coba bentuk untuk penyelesaian ini semua. Artinya tidak ada yang siapa yang menang, siapa yang kalah, siapa yang tinggi, siapa yang rendah. Kita sama-sama menurunkan ego, ya, dengan mengucap bismillah, siap untuk melakukan perdamaian tanpa ada tuntutan atau ini itu di kemudian hari. Alhamdulillah kemarin Pak Faisal menanggapi dan menyikapinya dengan baik. Beliau setuju dengan apa yang saya coba formulasikan gitu ya. Nah, selebihnya saya tidak bicara yang lain-lain karena saya pikir persoalan hukum yang sedang berjalan saat ini itu sudah ada pengacaranya masing-masing. Ya, baik pihak Pak Faisal maupun pihak Pak Dodi sudah ada pengacaranya untuk persoalan hukum yang sedang berjalan prosesnya saat ini. Gitu. Apa yang akan beliau terhadap Mas? Iya, yang pasti memang beliau menyampaikan bahwa dengan niat atau itikat dia yang baik, dia tidak ingin Gala itu nanti ketika besar melihat bahwa kakek Faisalnya berseteru dengan kakek Dodinya, atau nanti akan menyebabkan akibat-akibat hukum dari salah satu pihak ya, yang membuat nanti Gala akan berpikir kok kakek
kakek Faisal begitu sama kakek Dodi, begitu juga mungkin sebaliknya, kok kakek Dodi begitu sama kakek Faisal. Nah itulah yang kemarin disampaikan, sehingga saya rasa ini baik ya, baik buat semua ketika betul-betul para pihak yang berseteru ini mau betul-betul menurunkan atau bahkan syukur-syukur legowo menghilangkan rasa egonya masing-masing. Karena mau sampai dunia kiamat pun kalau salah satu pihak tidak mau menurunkan egonya ya, atau salah satu pihak ini tetap bersikeras untuk A, B, C dan D, nggak akan pernah selesai sama perseteruan ini. Pak tadi sempat ditanyakan juga nggak dengan yang suara menakut-nakuti panggilan besar? Saya tidak mau bahas itu, ya. Kan seperti saya sampaikan bahwa saya pun hadir di sini ketemu dengan Pak Faisal dan Ibu itu karena untuk gala. Dan saya perlu luruskan, dan buat saya ini bukan satu hal yang menjadi saya hina, menjadi saya rendah. Pertama kali ketika saya ketemu dengan Pak Faisal dan Ibu, saya pertama kali menyampaikan permohonan maaf saya pribadi apabila dalam penanganan perkara ini ada hal-hal atau perkataan saya yang menyinggung baik Pak Faisal, Ibu dan keluarga. Jadi itu yang pertama kali saya pribadi sampaikan. Saya rasa saya tidak perlu minta maaf sama netizen karena saya tidak ada persoalan dengan mereka. Ya, saya begitu ketemu saya langsung sampaikan permohonan saya kepada Bapak dan Ibu beserta keluarga. Dan alhamdulillah beliau menyambut baik. Ya, insya Allah mereka sekeluarga juga memaafkan dan tidak ada persoalan dengan saya. Gitu. Rencananya kapan Bang? Dalam arti tadi sempat mau akan duduk bareng, mungkin ada mereka yang tadi dibilang sudah mau untuk bersilaturahmi. Rencananya kapan Bang? Jadi setelah kemarin saya berjumpa dengan Faisal dan Ibu, ya saya sampaikan ya ke Pak Dodi, lalu Pak Dodi menyatakan Bang Sunan itu sudah diagendakan oleh pihak pengadilan, ya bahwa mereka akan ada jadwal mediasi, akan duduk bersama dan ketemu. Nah itu yang kemarin disampaikan oleh Pak Dodi. Nah, sehingga Pak Dodi lebih memilih untuk jalur tersebut. Padahal kemarin saya berharap, ini kan harapan ya, cuma harapan saja, bisa bertemu justru sebelum masuk ke area mediasi persidangan. Jadi ketika nanti kedua belah pihak sudah ada di mediasi persidangan, atau bisa juga tanpa ada kuasa hukum, mereka bisa betul-betul dari hati ke hati tanpa ada harus diskusi dengan kami orang-orang hukum, bisa menemukan satu titik temu yang baik, sehingga pada saat maju ke proses peradilan sudah tidak ada lagi yang menjadi satu persoalan atau tuntutan masing-masing pihak. Tapi Pak, tapi Bang dari pihak Pak Dodi sendiri seperti apa sih Pak Faisal misalnya dengan komunikasi lewat telepon, say hello gitu? Iya, soalnya kan Pak Faisal juga kayaknya welcome datang untuk rumah untuk terbuka 24 jam untuk menyambut keluarga dari pihak sebelah. Iya itu sedikit juga disampaikan karena kita bicara soal gala ya. Yang pasti Pak Faisal beserta keluarga tidak mau membatasi ruang gerak atau rindunya seorang kakek Dodi kepada cucunya yang bernama Gala. Jadi kalau dari pihak Pak Faisal juga kemarin menyampaikan melalui saya bahwa tidak ada masalah atau tidak akan ada upaya untuk menghalang-halangi atau menghambat pertemuan kakek Dodi kepada Gala. Bang, abang mungkin harus tahu juga kalau pihak pengadilan tuh selalu menyarankan mediasi di luar pengadilan dulu seperti itu. Sampai akhirnya kan abang juga sudah menemui pihak Pak Faisal dan mereka mau gitu. Tapi sampai akhirnya klien abang sendiri yang seolah juga udah pengadilan aja seperti itu. Itu juga jadi niat abang untuk mendamaikan agak-agak terbentur emosi seperti itu. Iya, jadi ya saya kan tidak bisa memaksakan ya, tidak bisa memaksakan Pak Faisal harus mengikuti seperti apa, Pak Dodi harus mengikuti seperti apa. Artinya saya insya Allah dengan awal itu yang baik sudah berupaya ya
berupaya memformulasikan peristiwa ini menjadi baik, segera dan selesai dengan perdamaian tanpa ada segala sesuatu buntut di kemudian hari. Mohon maaf, saya hanya manusia biasa yang cuma bisa berupaya dan selaku penasihat hukum hanya bisa menasihati kepada klien. Namun demikian, untuk keputusan sikap itu kembali ke pribadi masing-masing, baik itu Pak Faisal maupun ke Pak Dodi. Maka hukumnya seperti apa? Mungkin yang ikutin keinginan dari klien, atau mungkin ada saran-saran lain yang tetap untuk mengusahakan terjadinya perdamaian di luar pengadilan itu? Ya, saya kan sudah mencoba ya, saya sudah berupaya sehingga terjadilah pertemuan saya dalam tempo 2 hari setelah menjadi kuasa hukum Pak Dodi. Dalam waktu 2 hari itu bisa berjumpa dengan Pak Faisal. Itu kan udah ada satu bentuk upaya bentuk upaya supaya persoalan ini segera selesai dengan baik dan berdamai. Tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang, tidak ada yang salah, siapa yang benar gitu. Dan itu insya Allah saya berani pertanggungjawabkan, saya sudah berupaya maksimal untuk melakukan hal itu. Namun demikian, kalau besok di pengadilan tidak ada titik temu, ya tentunya itu sudah di luar daripada kuasa saya, ya di luar daripada maksud dan tujuan kami yang ingin baik untuk Gala tentunya. Setelah ketemu Pak Haji Faisal sendiri, berarti rencana Dengan adanya kemarin itu. Silakan. jadi kami dalam kapasitas atau selaku kuasa hukum, salah satu fungsi ya atau katakanlah tugas dari kuasa hukum itu kan memberikan pencerahan kepada kliennya. Nah, setelah kami mempertimbangkan secara bersama itu, kami memberikan saran kepada klien kami, Pak Dodi, apakah sebaiknya menghindari terlebih dahulu hal-hal yang mengarah kepada upaya hukum. Yang paling utama itu adalah coba mencari sebuah titik temu, dan yang namanya mediasi itu sendiri tidak harus berada di pengadilan. Hukum juga atau peraturan juga mengatur hal itu gitu. Ketika ada titik temu, ada sebuah mediasi yang sama-sama disepakati yang bisa dibawa ke pengadilan, itu pun diatur gitu. Nah, kami lebih cenderung mengarah ke arah sana gitu, supaya hal ini bisa saja ketika ada suatu perdamaian, ada sebuah hal yang bersifat kondusif untuk dibawa ke pengadilan, ya saya kira itu kan juga salah satu upaya hukum yang mungkin itulah terbaik gitu. Itu Menempuh jalur kekeluargaan itu. Jadi kita akhirnya berembuk untuk mengurungkan hal ke arah sana, upaya hukum. Karena kami melihat ke depannya ya yang terbaik untuk Gala gitu. Apa jadinya nanti ya katakanlah Gala sudah dewasa, sudah besar nanti gitu. Ketika sudah dewasa, melihat menilai kok di antara kakek-kakeknya ini yang saya yakin dan percaya gitu loh, bahwa kedua kakek ini pasti memiliki rasa sayang yang sama, yang tak ternilai untuk Gala, ya kan? Kok saling lapor gitu. Nah, itu kita mencoba memberikan pencerahan kepada klien kami ke Pak Dodi. Dan akhirnya Pak Dodi sendiri gimana Pak? Menerima, mengikuti saran dari pihak. Jadi gini, ada nasihat-nasihat kami selaku nasihat hukum Pak Dodi, ada yang beliau bisa ikuti, bisa terima, dan mungkin juga ada yang beliau masih pertimbangkan, dan mungkin juga ada bahkan mungkin saja yang Pak Dodi tidak setuju ya. Nah, tapi itu kan kembali lagi dapat dipastikan bahwa saya pribadi dan Pak Erik di sini bekerja itu bukan hanya ya karena diberikan kuasa atau diberikan imbalan jasa hukum. Selayaknya semua orang yang bekerja pastilah mendapatkan imbalan ya, tapi kami juga mengedepankan yang namanya hati nurani. Ketika sesuatu persoalan atau perkara yang kami tangani dan kami rasa dulu sudah tidak bersesuaian dengan hati nurani kami, maka kami tidak perlu waktu lama-lama untuk mengambil sikap ya. Dan dalam hal ini, bersama ini kami juga
juga menyampaikan bahwa per tanggal hari ini saya, kantor hukum Sunan Kalijaga dan rekan bersama rekan saya Pak Erik Kertanegara sudah menyatakan tadi untuk mengundurkan diri dari kuasa yang sudah diberikan, atau kami mencabut kuasa dari apa yang kami dapatkan gitu, dari saudara atau Bapak Dodi Sudrajat. Berarti yang selanjutnya adalah yang untuk kasus. Tanggapannya baik. Sebentar, Mas. Jadi handphonenya sini. Ya. Jadi saya kira maksudnya ya, perlu kami jelaskan juga, ini kan juga diatur di dalam Undang-Undang Advokat ya, pasal 8 huruf G ayat 8 gitu, tentang kode etik ya, bahwa kuasa hukum atau penasihat hukum dapat mengundurkan diri gitu, bila dalam hal yang akan dijalankan atau yang sedang diurus gitu, bila tidak terjadi kesesuaian dalam hal perbedaan dalam penerapan hukum gitu. Ya, di sini tadi siang pada jam 11:28 hari ini saya menyampaikan, saya tadi minta waktu sama Pak Dodi, tapi Pak Dodi tidak ada waktu untuk berjumpa dengan kami, sehingga ya bersama melalui via WA sementara saya menyampaikan pengunduran diri saya. Saya sampaikan di sini, bersama ini saya menyatakan pengunduran diri selaku penasihat hukum Bapak Dodi R. Sudrajat. Ya. Adapun surat pengunduran diri dan pencabutan kuasa resmi akan kami kirimkan ke kantor hukum Bapak Milano SHMH. Terima kasih. Dan alhamdulillah beliau juga sudah jawab, ada jawabannya. Saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bang Sunan Kalijaga, dengan adanya pernyataan pengunduran diri Bang Sunan selaku penasihat hukum saya, bersama ini saya menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas bantuan hukum yang Bang Sunan berikan kepada saya. Dan selama Bang Sunan menjadi kuasa hukum saya, dengan ini saya meminta maaf jika ada salah, baik sikap maupun perkataan saya yang kurang berkenan di hati Bang Sunan. Dan saya juga meminta maaf atas situasi yang tidak nyaman untuk Bang Sunan dan keluarga akibat Bang Sunan menjadi kuasa hukum saya. Semoga hubungan baik yang sudah kita jalin bersama tidak memutuskan silaturahmi antara Bang Sunan dan saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bang Sunan Kalijaga. Alhamdulillah, kalau saya baca ini ya, beliau tetap ingin menjaga silaturahmi dengan saya. Dan memang itu siokianya seperti itu, karena urusan kuasa hukum dan kliennya itu adalah hal terkait dengan pekerjaan, bukan masalah pribadi. Dan sudah sama-sama kita sepakati ya, dengan berakhirnya dengan baik ya, tidak ada perseteruan antara kami, antara saya dan Pak Dodi dan kami. Artinya tadi sudah sama-sama teman-teman di sini melihat bahwa hubungan silaturahmi kami tetap kami jaga ya, tidak ada mengarah kepada arah yang tidak baiklah antara kami dan Pak Dodi. Pengunduran diri ini mungkin karena ini juga nggak sih Bang, adanya bicara kebencian jadinya ke abang dan keluarga. Oh tidak sama sekali. Buat saya hujatan yang saya terima itu saya hadapi dengan senyum. Kenapa? Karena kan tidak semua orang tahu, tidak semua masyarakat atau netizen tahu niat baik saya dalam peristiwa ini. Kalau dibicara saya pansos, mohon maaf saya nggak perlu pansos, saya udah terkenal. Iya, orang yang nggak punya handphone aja yang nggak kenal saya katanya. Jadi bukan pansos atau bukan apa ya, mau cari panggung. Saya lebih kepada cari duit, bukan cari panggung. Karena anak saya 2, istri saya 1, piaraan saya banyak, jadi saya mesti cari duit banyak, bukan cari panggung. Gitu. Dan yang itu Bang, abang bilang rumah tanpa jadi jaga polisi. Itu mungkin karena apa sih Bang, ada kaitan
atau ada apa ancaman-ancaman gitu Bang? Karena ramai di media sosial. Terus katanya juga Itu kan interpretasi masyarakat. Nah makanya kita tanyain langsung ke abang mungkin seperti apa gitu Pak. Bukan, artinya kan itu silaturahmi biasa kok. Beliau kan memang juga tidak hanya untuk seorang advokat kan, ada di lingkungan pemerintahan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya selaku mewakili emak-emak Jakarta Barat. Memang pada 2 hari yang lalu saya sudah memediasi untuk Bang Sunan memakai tempat saya untuk bertemu dengan keluarganya Pak Haji Faisal. Dan alhamdulillah hari ini telah diklarifikasi semuanya. Saya selaku emak-emak hanya memikirkan bagaimana nanti ke depannya masa depan Gala. Jadi tidak ada keributan antara kakek dan kakek, tetapi semuanya berjalan harmonis. Gala hidup di antara orang-orang yang mencintai mereka, seperti itu. Jadi pada hari ini saya sudah lega, saya sudah mendengar klarifikasi dari Bang Sunan seperti ini, alhamdulillah. Dan semua juga wartawan di sini sudah mendengar klarifikasi seperti apa. Kita semua positive thinking, insya Allah hasilnya juga akan baik. Amin. Saya rasa itu aja. Terima kasih. Terima kasih. Bang Sunan mungkin terakhir. Hukum untuk masyarakat, terutama para netizen yang saya sayangi, karena kalau nggak karena netizen saya nggak punya follower ya. Jadi saya mau menyampaikan negara kita ini negara hukum ya, bukan negara yang dapat menghukum atau menjustifikasi seseorang berdasarkan viral atau ramainya atau opini yang terbentuk tanpa melalui proses hukum ya. Saya ulangi, tanpa melalui proses hukum. Nah, ini tidak boleh terjadi ya. Kita jangan cepat-cepat langsung mendengar sesuatu langsung menjustifikasi tanpa mencari tahu apa sih sebenarnya atau tanpa ada putusan hukum yang tetap. Jadi itu sih sebenarnya yang saya sedih ya. Dan itu yang membuat saya untuk sementara saya tidak mau membantu konsultasi hukum gratis atau layanan hukum gratis untuk masyarakat, terutama masyarakat yang apa-apa maunya cepat, viral, langsung orang tervonis atau orang menjadi bersalah. Nah itu saya rasa saya tidak bisa mengikuti keinginan hal-hal seperti itu ya. Saya kepingin negara kita ini negara hukum, kembalilah ke koridor hukum. Yang bersalah itu diputuskan atas putusan pengadilan yang tetap, berkekuatan tetap, dan tanpa adanya istilahnya muatan-muatan atau dorongan-dorongan daripada opini publik yang mempengaruhi putusan. Ya kalau memang orang berbuat mencuri satu buah, ya dihukumlah dengan selayaknya dia mencuri satu buah. Jangan karena opini publik orang mencuri satu buah sesuatu gitu ya, harus dihukum seperti kayak dia melakukan pencurian lebih dari satu buah. Itu yang sebenarnya saya ingin suarakan. Saya sangat sedih dengan hukum Indonesia saat ini, keputusannya, kebijakannya semua diambil berdasarkan opini-opini publik yang bisa saja, dan saya yakin orang yang beropini itu tidak semuanya paham atau mengerti tentang hukum yang sebenar-benarnya. Oke, saya sedikit menambahkan